Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan tentang hakikatul insan. Iya. Baik. Sesuatu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita adalah mencari eksistensi diri. Mencari eksistensi diri. Benar gak? Kalian memperhatikan kecantikan terus bawa ke mana? Pusat-pusat perawatan kecantikan itu kan sebenarnya untuk eksis kan? Benar nggak? Siapapun atau kalian juga ikut sangat memperhatikan apa yang dikatakan wisuda ya? Benar nggak? Atau nggak ingin wisuda? Ingin juga kan? Itu juga bagian mengeksiskan diri. Atau sering kadang kita berantem juga dengan teman kita karena merasa tersinggung. Benar nggak? Atau kita merasa sedih karena nggak diperhatikan. Itu juga kaitan dengan apa? Eksistensi diri. Ya. Untuk itu orang eksis atau tidak itu kan tergantung apa substansi kita sebagai manusia. Kalau kita memahami hakikat kita, pamannya, silakan masuk. Itu apa itu? Mau masuk galangan? Iya. Pamannya gini. Kalau ada undangan di sana ada yang ditulis apa? VIP ya. Iya. Bagi yang melihat eksis itu manakala diapresiasi dan dihargai, dianggap sebagai VIP, maka tulisan VIP, kursi VIP itu bagi dia adalah suatu yang sangat apa? Berharga. Sehingga kalau nggak ditaruh di situ merasa tersinggung berat. Bahkan kadang pulang nggak jadi datang. Tapi bagi yang melihat bahwa penghargaan manusia tidak ada nilainya bagi dirinya, mau duduk di mana aja tidak ada masalah. Nah, apa hakikat manusia yang perlu kita perhatikan sehingga kalau kita di pondok ini ingin bentuk manusia yang sempurna atau manusia yang terhormat, manusia yang mulia, pasti sisi apa yang harus diperhatikan? Nilai apa yang harus diperhitungkan? Inilah pelajaran kita kali ini adalah hakikatul insan. Pertama, siapa manusia itu? Manusia adalah makhlukun mukawwanun min jasadin warruh atau minal jasadi warruh, mukarramun mukhayyarun mas'ulun mukallafun bil ibadah lillahi musyarrafun bi khilafah. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dari jasad dan ruh. Mukarramun yang dimuliakan, mukhayyar yang diberikan opsi, tidak dipaksa, tapi mas'ulun yang dimintai pertanggungan jawab, mukallafun bil ibadah mendapatkan beban untuk ibadah kepada Allah, musyarrafun mendapatkan kehormatan bil khilafah dengan khilafah di muka bumi ini. Inilah manusia.
Pertama, kita telusuri dulu manusia itu apa? Makhluk. Yang namanya makhluk butuh khaliknya. Yang namanya makhluk tidak baik kecuali dengan desain dan software dan hardware dari khaliknya. Ya, yang namanya makhluk itu objek, diperintah, dilarang, diatur gitu ya. Jadi kalau kita diatur, diperintah, dimiliki oleh Khalik, jangan. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari sulat intisari, mintin dari tanah. Manusia itu pertama kali Nabi Adam alaihissalam diambil dari seluruh tanah dunia. Maka anak keturunan ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau. Sesuai dengan apa warna tanahnya itu. Tsumma khalaqnan nutfatah. Ini berikutnya. Kemudian kami ciptakan dari nutfah. Kami ciptakan nutfah itu ya, percampuran antara air mani laki-laki perempuan menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal alaqata mudghah. Kami jadikan dari darah menjadi daging. Khalaqnal mudghah idhama. Kemudian kami jadikan mudghah daging itu menjadi idhama. Jadi apa? Tulang. Fakasawna idhama lahma. Dan kami bungkus apa? Tulang itu dengan daging. Jadi kata daging itu dari tulang. Tulang itu dari apa? Dari daging. Setelah itu digos daging lagi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu kalian mati. Ini manusia, masih makhluk. Ada sempatkan diri sebagai makhluk. Yang diatur, yang diperintah, yang dilarang. Yang kedua, nah ini. Mukawwanun minal jasadi war ruh. Manusia itu terdiri dari apa? Jasad dan ruh. Nah, pertama tadi saya ulang lagi, manusia itu makhluk. Bukan seperti teori apa? Darwin. Yang mengatakan manusia itu evolusi. Itu punya target ideologi itu. Artinya manusia tidak ada yang menciptakan. Maka jatuhlah kepada materialisme. Ya, semua diukur dengan apa? Materi. Ya. Dan yang kedua, manusia itu mukawwanun minal jasati war ruh. Manusia itu jasad dan ruh. Jasad ini ada casing. Jasad adalah casingnya. Ruh adalah substansinya. Mana yang penting, casing atau substansi? Substansi. Casing bagus nggak ada masalah, tapi jangan lupa apa? Casingnya bagus, tapi ternyata isinya HP tahun 80-an. Kira-kira gimana? 80 belum ada HP. Ya, casingnya tahun apa? 95 gitu ya. Casingnya 95, isinya tahun 2017 bagus. Nah, kita katakan manusia itu dua harus kita perhatikan. Al-jasad kembali kepada asalnya, tanah kan? Ruh kembali kepada asalnya, kepada siapa? Allah
Ya. Jasad itu mati. Kalau roh bisa mati enggak? Roh sejak diciptakan tidak pernah mati. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman, inni khaliqum basharan, sesungguhnya aku menciptakan basyara, manusia, min tin, dari tanah. Dari tanah itulah kemudian dia wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fa idza sawaitu, tatkala aku sempurnakan manusia itu, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan padanya dari ruhku. Subhanallah, ruh ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah. Faqa'u artinya apa? Qa'u dari qa', waqa'a yaqa'u qa', jatuh. Faqa'u, tersungkurlah, lahu kepadanya, sajidin, dalam kondisi sujud. Di sini manusia itu dari tin, dari apa? Dari tanah. Maka tidak akan puas kecuali dengan apa? Kapan puasnya? Kalau mulutnya penuh dengan tanah, baru nggak minta apa-apa. Ketika mati mulutnya penuh dengan tanah baru. Tapi selama hidup selalu ngejar duit aja. Nah, kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kapan malaikat sujud kepada Adam? Setelah ditiupkan roh. Jadi roh kita inilah yang paling penting, ya. Roh inilah yang paling mulia. Kecantikan hakiki adalah roh kita. Kalaupun jasad kita tidak bisa melalang buana dengan leluasa, tapi ruh kita bisa melalang buana, bisa menerobos seluruh alam. Maka kalau orang tidur, ruhnya sedang ditahan oleh Allah, bisa ketemu dengan orang meninggal, bisa ketemu orang yang sudah meninggal, ketemu bapak ibunya. Yang jelas di sini kemuliaan manusia ada dalam ruhnya. Walaupun dua-duanya perlu diperhatikan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak menggubris. Allah tidak melirik jasad kalian. Wala ila walikum, harta kalian enggak pernah dia dinilai oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang dilihat adalah hatinya dan amalnya. Ya, baik, ini kita perhatikan sekali. Ruh bisa mati fungsi. Kalau mati ininya enggak, tetap dia hidup terus, tapi bisa mati fungsi. Manakala enggak kenal dengan Allah, manakala enggak cinta kepada Allah, manakala tidak cinta kebenaran, manakala membenci kebenaran, ruhnya mati berarti. Itu maka mati sebelum mati. Kapan orang hidup? Ketika ruh maknawi ini hidup. Maka Allah mengatakan awaman kana maitan. Surat apa itu? Awaman kana maitan. Apakah orang yang apa? Mati. Fa ahyana, kemudian kami apa? Hidupkan. Wa ja'alna lahu nura. Kami jadikan dia cahaya. Dia hidup jasadnya, rohnya mati. Kemudian dikasih roh oleh Allah. Jadi roh, ada roh untuk menghidupkan badan, makan dan minum. Namanya apa? Kayak hidupnya binatang, kayak hidupnya tumbuh-tumbuhan, dan kayak hidup sebagai manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Maka harus kita perhatikan dua-duanya. Ya, kalau yang pertama ya penting ya, makan, minum. Makannya udah cukup belum? Ya, maunya ngasih lebih buat kalian ya. Cuma mungkin tukang masaknya diajari gimana masak Arab ya. Masak Arab itu sebetulnya lebih apa? Lebih simple. Kasih apa? Bawang bombay, berambang, kemudian apa? Tomat masukin, diuseng, setelah itu daging sama ayam masukin. Wah, enak sekali itu. Pernah belum? Itu lebih simpel dan lebih enak itu. Lebih mendunia. Saya sebetulnya ingin gitu kalau dapur begitu supaya kalian merasakan itu. Cuma pondok sini tuh lucu ya. Ada yang datangnya gemuk banget kemudian jadi ramping gitu. Tapi ada kebalikan juga. Datang sini kurusnya luar biasa, apanya gemuk luar biasa. Sehingga saya juga bingung. Sehingga ini pondok menyebabkan kurus atau menyebabkan gemuk gitu ya. Maka saya bilang, ya serahlah. Lah yang gemuk datang sini apa? Jadi ramping. Banyak itu. Ya. Satu keluarga datang sini dulunya gemuk-gemuk, sekarang ramping-ramping semuanya. Tapi banyak juga yang di sini dulunya kurus-kurus, pulang-pulang pangling gitu ya. Oke, kalau jasad sudah, tapi yang penting apa? Sekarang rohnya. Ya. Rohnya adalah ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, mengenal kebenaran, siap hidup untuk kebenaran, meninggal untuk kebenaran. Itu yang paling penting. Itu eksis, ya, itu eksis. Karena apa? Hidup itu hanya akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ada cuplikan dikit ya, cuplikan dikit. Di dunia ini serba kurang nggak? Banyak kekurangan nggak? Banyak yang bikin hidup itu nggak nyaman nggak? Pas-pas makan enak-enak, dengar bapak sakit, itu kan jadi nggak enak makan. Pas mau nikah, kobil tuh nikah, baru mau kobil tuh bapaknya meninggal gitu. Ada kemarin, ada saudara kita, teman kita ngantar putranya ke ke Surabaya untuk ngantar. Begini kena stroke, udah dibawa ke rumah sakit, bapak ibunya rumah sakit nikah. Itu pas gimana itu? Gimana ya? Nah, di dunia begitu ya. Di dunia juga hormat orang, di dunia ini kadang-kadang apa dicuekin orang kan gitu ya. Di dunia ya memang supaya apa? Anda ingat akhirat, hidup kalian bukan di sini. Iya. Kalau makan kalian ya mungkin kurang, pakaian kurang ya. Level Anda bukan untuk di sini. Enggak usah pikir ada level penting surga kelak. Sebab kalau di dunia itu semua serba cukup kan lupa akhirat kan? Ya, yang namanya dunia ya fana, yang namanya fana serba kurang. Untuk itu, kalau jasad kita, fisik kita sekarang kurang, wajarlah, jangan terlalu risau. Ya. Karena eksisnya di akhirat kelak. Kalau di akhirat kelak, jasad sempurna, semua sempurna, benar nggak? Ya, kalau pendek-pendek dikit nggak usah risau lah. Nanti akhirat tingginya jadi 30 meter. Iya, tinggi kita nanti di akhirat 30 meter. Coba bayangin kalian itu gimana itu. Mungkin kalian bilang lucu ya gitu ya. Karena semua kita pendek. Coba kalau kalian pendek di atas orang-orang yang tinggi, kan lucu juga. Karena di akhirat kira tingginya apa? 30 meter. Usia berapa? 33 tahun. Seperti usianya Nabi Isa. Kekuatan seksualnya 100 kali lipat daripada dunia. Maka ahli surga itu kenikmatan yang paling disebutkan dalam Quran, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin faqihun. Ahli surga itu kesibukannya adalah hubungan seksual katanya. Enggak supaya kalian enggak tergoda di dunia, maksudnya gitu. Coba kalian. Ya, ini saya kasih bayangan. Ada teman-teman kalian dikasih rumah mewah-mewah semuanya. Kalian enggak dikasih, sedih kan?
Tapi kalau dibilangi, ini bukan levelku ada yang jauh lebih baik daripada ini. Jadi sedih nggak? Ya, semua dikasih di ruang makan, kemudian suruh masuk semuanya. Ada satu di antara nggak disuruh masuk, padahal enak banget. Terus bilang, levelmu bukan di sini, ada yang jauh lebih mewah di sana. Kan nikmat kan? Maka kalau kita hidup diri begitu aja deh. Ya. Ketika kita nggak dapat apa-apa, nggak dulu seperti ada level lebih tinggi, kita tunggu, ada kejutan tuh. Ini adalah makanan roh kita, ada makanan tuh yu'minuna bil ghaib. Ya. Kalau jasad taunya cuma materi. Tapi kalau roh yu'minuna bil ghaib. Matanya lebih tajam, yang nggak kelihatan pun dia jadi lihat. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk idealis kok. Selanjutnya apa? Nih lihat nih. Manusia itu apa? Mukarramun. Apa mukarramun? Dimuliakan. Manusia itu sangat mulia. Maka tidak boleh menghinakan diri di hadapan makhluk. Ada yang menghinakan diri apa? Dia kiai, putra kiai, hanya gara-gara ingin jadi gubernur, nyimpang orang yang melecehkan agama, mengatakan apa? Iman dengan hari akhirat itu hanya sekedar ramalan. Menghinakan diri nggak? Wah, nyium-nyium, nunduk-nunduk begitu. Itu menghinakan, nggak boleh. Kita nggak boleh sujud kecuali kepada Allah. Tidak boleh rukuk kecuali kepada Allah. Karena manusia itu mukarramun, dimuliakan. Lihat nih, apa? Contoh ya, sikap yang bagus. Dari siapa? Dari Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far datang ke mana? Ke Habasyah. Untuk apa? Minta suaka politik. Baru datang ke Najasyi, Bitrik mengatakan, "Sujudu li Malik." Sujudlah kepada raja. Jawabnya apa? Coba, kita sedang ketakutan minta suaka politik, sujud. Kira-kira gimana? Langsung sujud kan? Tapi apa? Kata Ja'far, "Inna la nasjudu illa lillah." Kami tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Begitu kan? Punya harga diri, mulia, dimuliakan oleh Allah. Seperti Abdullah bin Hudzafah ya. Disuruh sujud gak mau, dia bunuh gak mau. Dibikinkan terowongan, gini aja deh, gue masuk terowongan. Masuk terowongannya pendek, bungkuk gitu. Ya, rajanya berdiri tegak di sana supaya nanti kalau keluar bungkuk kan, kayak rukuk gitu loh. Enak banget dia. Masuknya ke belakang, mundur ke belakang. Jadi ketika patah dulu. Nah, kalau patahnya bungkuk kan gak ada masalah kan? Itu Abdullah bin Hudzafah Asami ya, sahabat Nabi. Cerdas. Wah, kalau sahabat Nabi cerdas. Taib. Sahabat Nabi itu cerdas. Ada sahabat Nabi diutus untuk menemui orang Kristen. Ditanya, nabimu apa nabi? Kenapa dia ketika diusir, ya, nggak ditolong oleh Tuhannya? Kan gitu kan? Jawabannya enak nggak? Itu kata engkau Tuhanmu itu Isa itu. Ya, katanya Tuhan. Kenapa ketika disalib diam aja? Nggak bisa bela diri. Pusing juga kan jawabnya. Oh, anak Tuhan nggak ditolong Tuhan, kan lucu dong, gitu kan? Katanya, anta hakimun, min indi hakim. Memang orang yang bijak dan datang dari orang yang bijak. Orang yang sangat bijak, pinter, ya, datang dari Nabi yang bijaksana. Oke, kata Allah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan anak Adam
Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Kami bawa mereka, ya. Kami bawa mereka untuk mengendarai apa? Fil barri wal bahar, di lautan maupun di daratan. Semua kendaraan siapkan untuk kita. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami kasih rezeki baik. Maka jangan makan yang buruk-buruk. Rizki yang baik-baik. Allah ngasih rizki yang baik-baik. Yang buruk bukan rizki kita. Yang haram jangan diambil. Dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Jadi kita mulia benar. Jangan menghinakan diri. Kalaupun orang menghinakan jasad kita oke, tapi jiwa kita tetap kepada Allah. Kapan orang hina? Kalau terikat dengan sesuatu yang hina, yang fana. Kapan orang mulia? Kalau terikat dengan yang mulia. Chargernya harus nyambung kepada Allah, ya. Charger kita harus nyambung sama Allah. Energi kita harus nyambung dengan Allah sehingga kita tetap semangat. Ada ini perkataan mata istaqbattumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Tahu ini? Relasi kalimat ini? Tahu enggak? Sudah tahu kan? Sudah tahu belum? Apa iya? Jujur aja dong. Jadi ceritanya ini perhatikan nih. Anaknya Amr bin As, putranya Amr bin As, sahabat Nabi, ketika itu dia sedang jadi gubernur di Mesir. Lomba pacuan kuda dengan orang Kipti kafir. Ternyata orang Kipti itu menang. Ketika menang, anaknya putranya Amr ini marah, mukulin orang itu sambil ngomong, anak ibnul amir, akulah anak gubernur gitu. Maka dia tidak terima digitukan kan, lapor sama Umar. Saya didolimi, saya dipukuli gara-gara saya menang lomba pacuan kuda dengan anaknya Amr bin As. Umar langsung panggil sini, panggil dua-duanya. Jadi Amr bin As dipanggil, putranya dipanggil, diinterogasi, ngaku. Kata Umar, ambil nih pedang nih, ambil ini apa namanya, tongkat ini, pukulin dia, pukulin sampai apa, puas. Dan balas kan? Sekarang bapaknya pukul kepada bapaknya itu. Katanya Amr bin As, yang mukul bukan saya, Amir bin anak saya. Tapi kata Amr, iya dia mukulin. Anakmu mukulin dia kan karena kuasaanmu kan? Pukulin dia. Bapaknya kata apa? Orang Kipti itu sudah nggak perlu ya Amir Minin. Kemudian Rasul mengatakan mata istaqbatun nas. Kapan kalian memperbudak manusia? Kapan kalian memperbudak manusia? Wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sementara ibu-ibu mereka sudah melahirkan mereka dalam kondisi merdeka. Manusia itu merdeka. Maka nggak boleh sujud kepada barang dengan benda. Ya, tidak boleh diperbudak. Nah, yang berikutnya manusia itu musakharun mukhayyar. Musakharun mukhayyarun. Manusia itu ditundukkan tapi disuruh opsi. Musakhar itu manusia mau nggak mau itu tunduk kepada Allah. Benar nggak? Manusia itu ditakdirkan diatur oleh Allah, tetapi diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, ini bukankah kita semuanya itu tunduk kepada hukum Allah? Iya nggak? Kita kalau nggak makan, lapar kan? Iya. Nggak tidur ngantuk, itu hukum Allah, musakhkhar. Tapi kita dalam satu sisi diberikan pilihan.
Hidup itu pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa, mau kafir silakan, mau misalkan. Ada enggak di antara kita aku dipaksa kafir kok? Bisa enggak? Aku dipaksa maksiat enggak? Pilihan itu. Al ata 'alal insani hin minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtali faja'alnahu sami'an. Inna hadinahu sabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami menunjuki manusia jalan sesat atau jalan petunjuk. Ya, ada yang syukur dan ada yang kafir. Untuk itu saya harapkan usia 18 tahun, 19 tahun sekarang ini, 17 tahun. Anda harus sudah paham, saya milih. Dan saya bertanggung jawab atas pilihan. Maka apa? Mas ulun. Anda disuruh milih, tapi Anda memilih dengan apa? Penuh tanggung jawab. Mau tidak mau Anda akan dimintai pertanggungan jawab dari seluruh pilihan. Diam ngomong itu pilihan. Semua punya risiko. Melakukan satu atau tidak melakukan satu itu pilihan. Waqifuhum innahum mas'ulun. Nanti suatu saat kita suruh berhenti. Tahan mereka. Berhentikan mereka. Mahsyar. Innahum mas'ulun. Mereka akan dimintai pertanggungan jawab. Benar gak? Apa yang kita pertanggungjawabkan? Apa yang kita pertanggungjawabkan? La tazalu ta'ifatun min ummat. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tak akan bergeser kaki seseorang di hari akhirat kecuali setelah apa? Setelah apa? Dimintai pertanggungan jawab tentang 4 hal. Apa 4 hal itu? Umurnya, tentang masa mudanya. Kalau saya bingung juga. Mau saya review nggak bisa, meeting nggak bisa. Udah 50 tahun lebih mana? Masa muda itu 40 sampai 40 dari apa? Dewasa sampai 40 tahun. Lumayan kalian siapin diri ya. Masih 20 tahun ya, 22 tahun. Sampai 40 tahun kan masih 22 tahun ya. Lah kalau saya gimana reviewnya coba? Ya, kalau saya ditanya tandanya habis untuk apa gitu pusing juga saya ya. Ya 20 tahun. Mulai dari Libya 18 tahun di Libya. Kemudian ke Saudi. Balik sini ya. Jadi 20 tahun. 22 tahun. Itu yang saya pikirkan apa ya kira-kira ya. Pertanggungjawabannya gimana itu? Ya udah tua gitu belum bisa apa-apa. Ya. Belum bisa berbuat apa-apa. Belum berhasil. Ditanya tentang apa? Ilmunya. Untuk apa diamalkan? Sudah banyak ilmu. Untuk apa diamalkan? Ditanya tentang hartanya. Dan mana dia dapatkan? Per rupiah dan kemana akan dibelanjakan. Wala taqfu ma laysa kabi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya.
Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan dimintai pertanggungan jawab. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan dimintai pertanyaan tentang naim, produktivitasnya kayak apa. Hadisnya kan tentang naim ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lapar. Lihat, ketemu dengan Abu Bakar. Kenapa kau keluar Abu Bakar? Lapar ya Rasul. Ketemu dengan Umar, apa? Kenapa kau keluar Umar? Lapar ya Nabi. Kata Nabi, aku gak lapar. Gak ada yang dimakan. Akhirnya yuk kita ziarah. Ziarah ke salah satu sahabat. Langsung sahabat itu ngambil kurma, ngambil air, dihidangkan kepada Nabi dan langsung pergi. Kata Nabi, kalau engkau nyembelih yang ya jangan yang nyembelih yang sedang nyusui ya, yang mudah aja. Akhirnya sudah Nabi makan. Kata Nabi, ini akan Anda ditanya oleh Allah. Anda dalam kondisi lapar, sekarang kondisi pulang dan mau dikenyang. Ya Allah, jadi setiap hari tak yang itu produktivitasnya apa? Benar gak? Cukup benar seorang ulama makan dengan seorang pemuda. Ulama itu makannya banyak banget. Pemuda tanya, makanmu banyak banget. Jangan engkau tanya tentang apa yang masuk, apa yang keluar. Saya makan banyak, tapi kan produktivitas saya tinggi. Kitab sudah saya karang, saya tulis, saya ini. Lama apa katanya? Ya. Jadi setiap apa yang makan harus ada apa? Fitrahnya. Setiap makan, maka hafalannya harus tambah. Setiap makan, hafalan hadis, hafalan Qur'annya, pemahaman Islamnya, ya harus tambah. Dikirnya tidak boleh lupa. Mukallafun bi ibadah. Tugas kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah kalau kita beribadah kepada Allah, Allah yang jamin kita. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak butuh rezeki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak ingin kasih makan. Aku enggak butuh makan. Innallaha huwar. Kalau kita totalitas dalam ibadah, Allah minta, bener gak? Pasti, jamin, tenang aja. Allah jamin hidup kita kalau kita totalitas. Yang kedua, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lauti. Qul inni umirtu an a'budallaha. Katakanlah aku diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika, demikianlah aku diperintahkan. Mukallaf. Namanya mukallaf itu ada kulfah. Kulfah itu capek. Ya, namanya ibadah ya capek. Kemudian dimuliakan dengan khilafah. Jadi semua khalifah benar gak? Gara-gara apa? Pemerintah hapus sehingga kalimat khilafah jadi apa? Sensitif ya. Aku tak ngomong khilafah, tak ngomong khalifah. Enggak, kita semuanya khalifah, bukan kan gitu? Wa huwallazi ja'alakum khalifal ard. Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah di muka. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah mengangkat sebagian kalian atas sebagian lainnya derajat yang banyak. Dan khalifah itu menyadari diri kita menjalankan tugas Allah untuk mengatur alam semesta ini dengan bimbingan Allah. Nah, inilah hakikat manusia. Sekarang ini, lihat ini. Kalau begini, maka reaksinya apa? Ya kita sadar bahwa kita itu objek perintah larangan Allah. Kita tahu bahwa kita harus kembangkan jasad kita
sebagaimana kita mengembangkan apa? Roh kita. Kita memperhatikan roh kita. Sehingga roh kita lembut. Iya, lembut sekali. Merasakan getaran tasbih alam semesta. Iya, roh kita selalu terhubung dengan keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kagum dengan Allah, menauhidkan Allah, ya. Kita mulia maka jangan menghinakan diri, dan kemuliaan manusia di dalam rohnya, dalam imannya, dalam takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling takwa di antara orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Bolehkah kita mengatakan aku paling takwa? Bisa enggak? Takwa itu apa? Yang paling produktif dan paling kontributif. Wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu, akan menjauhi neraka, yaitu orang yang paling takwa, yang berikan, ya, untuk mensucikan diri. Rasa tanggung jawab, meningkatkan ibadah, dan meningkatkan kompetensi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Inilah kalau kita kaitkan dengan pendidikan, harus dikembangkan, ya. Semua harus dikembangkan. Sudah merasa kembangkan ini semuanya? Belum, ya. Maka harus ada usulan kegiatan-kegiatan apa yang bisa mengembangkan ini semuanya. Ya. Maka kalau kita membasuh muka, maka kita harus membasuh hati kita. Oke, saya kira demikianlah tentang ya. Sekarang kita pindah ke tarbiyah. Ya, sekarang kita pindah ke nah ini at-tarbiyah wal amalus saleh. Yang namanya usul tarbiyah yang substantif aja. Tarbiyah dan amal saleh. Jam berapa sekarang? 8 kurang? Oh, kurang 10. Oh, berarti 30 menit aja. Apa-apa. Tenang aja. Cukup. At-tarbiyah wal amalus salih. Tarbiyah itu harus menghasilkan amal soleh. Ahdafut tarbiyah al-islamiyah, sasaran pendidikan Islam secara umum ada 2. 1, ikhrajul insani salih, melahirkan manusia yang saleh. Yang kedua, ikhraj al-ummah al-muslimah, mengeluarkan umat yang menyerahkan diri kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, umat yang menyerahkan diri padamu. Jadi ingin mencetak manusia-manusia saleh di Indonesia,
dan bangsa yang menyerahkan diri kepada Allah. Dua itu. Kalau berhasil pasti indah. Tidak ada kerusakan-kerusakan, tidak ada ketidakadilan, tidak ada kedoliman-kedoliman kecuali karena lupa terhadap tujuan ini atau tidak mencapai tujuan ini. Nah, al-insan as-saleh, nggak usah banyak ya. Al-insan as-saleh, ada insan yang beramal saleh. Kalau dilamar orang soleh, terimalah, jangan tolak. Nanti kalau tolak jadi fitnah. Lah soleh itu apa? Apakah soleh yang hafal Quran? Belum tentu. Belum tentu. Apakah soleh hanya yang banyak zikir? Belum tentu. Apakah soleh itu yang ceramahnya hebat? Belum tentu. Yang beramal soleh, amalnya dan insan soleh ini impian. Coba ayat yang bicara tentang insan soleh gimana? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani wa alhiqni. Ya Allah, Nabi menginginkan jadi orang saleh. Wa alhiqni bis salihin. Alhiq itu apa? Susulkan aku, gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Saleh itu artinya apa sih aslinya? Saleh itu artinya layak jadi penghuni surga. Layak itu layak kan? Layak suka atau sama atau cocok? Layak itu apa? Cocok bisa, suka bisa ya? Ya. Layak dan layak kan? Layak jadi penghuni surga. Layak enggak kita jadi penghuni surga ya? Layak jadi hamba Allah. Ya, layak jadi hamba Allah. Layak untuk memikul misi Islam yang agung ini. Islam agung enggak? Islam menyelamatkan enggak? Islam menyelamatkan. Islam menyelamatkan Indonesia. Nah, Indonesia butuh orang-orang yang saleh. Kemarin Pak siapa? Karni ya? Karni Ilyas ya. Cerita bahwa reporter TV One mendekati wilayah reklamasi diserang ya, diusir. Ya Allah. Masa itu wilayah laut kita nggak boleh deket itu gimana? Berarti apa? Reklamasi dikuasai oleh aslinya. Sangat dikhawatirkan mereka memang sengaja reklamasi tengah laut saya apa? Bawa semuanya ke sana. Sudah banyak ditemukan narkoba di wilayah-wilayah mereka. Kemarin nggak usah wilayah yang khusus, wilayah yang umum aja mereka. Kan kemarin ketemu apa namanya PCC ya, itu loh pil PCC, PCC kayak flaka itu nanti ujung-ujungnya. Kalian tahu apa namanya zumbi itu ya gara-gara flaka itu. Ada manfaatnya apa flaka itu? Nggak, kalau orang sudah kena flaka manfaatnya apa? Nah, kalau jutaan orang semuanya tuh gimana nih? Kalau jutaan orang gila nanti kita jadi ayah nggak gila. Ditertawain sama mereka itu. Ya Allah, itu jutaan PCC ditemukan di berbagai wilayah. Yang bikin siapa? Kafir Cina itu. Yang bikin kafir Cina. Jadi kita itu sudah mau dihancur segala-galanya. Bilang pribumi Anies dilaporkan ke polisi gimana ya?
La haula wala quwata illa billah. Nah, untuk itu harus ada kelayakan kita ya. Jadi orang soleh yang layak membela negara, layak membela agama, layak membela Allah, membela Rasulnya, layak sebagai penghuni surga, layak sebagai pengikut Islam yang kuat. Nah, al-amal salih, al-amal salih, amal saleh itu amal yang apa? Ya, amal saleh itu amal yang apa? Amal saleh adalah al-amal najih al-muntij, amal yang an-najih, yang sukses. Amal yang sukses, al-muntij, ya produktif. Jadi amal yang produktif, yang sukses, yang bermanfaat. Untuk itu saya ingin excellent, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, walaupun apa sebab kekurangan. Ini saya berikan contoh. Gak apa-apa. Mana? Ya sebentar aja, dikit aja, tenang aja. Katan. Apa? Kan nih, Bu nggak punya. Ya, kita lihat nih bagaimana kekurangannya tidak menjadikan dia
Tidak menjadi apa? Lemah. Kekurangan di dalam tempat tidak menjadikan. Masya Allah. Coba kita lihat. Ini pondok tahfidz Quran tidak pondoknya. Orang datang dari ratusan kilo. Nigeria daerah ini, Afrika ini. Bayangkan, anak-anak kecil, orang tua, nggak ada apa kecuali di pinggiran apa rumah-rumah orang. Ini sebenarnya suaranya indah banget ini. Mereka punya suara yang cakep. Nih. Setahunnya kayak gini. Ya, ngormatin guru. Tidak seperti sekarang ya, marah dengan gurunya. Wala salam walakam wala haula wala quwwata billah. Ya. Ini nggak ada tempat, nggak ada pit. Ini mas. Iya. Sama dengan ini juga coba. Oh enggak kan ini tadi. Ini tuh ya sudah. Ini ya. Nih. Mereka itu apa? Hafalus. Nulis hafalan. Maka sebenarnya kan nih. Jadi kalau selesai menghafalkan juz maka sudah menulis 3 juz. Tapi saya nggak ada suaranya. Ini kok menarik ini. Mungkin ada apa nih? Ya. Kalian ada apa ini? Ini adalah apa namanya panci jurish di Saudi sana. Dulu itu ditukar-tukar apa namanya ada seorang yang wanita punya itu, kemudian udah diputar-putar ke sana mari. Terus akhirnya jadi legenda, ya. Legenda akhirnya dilelang, harganya mahal banget. Kemudian ada lagi mendirikan apa? Gedung 5 lantai atau 6 lantai gitu ya. Kemudian untuk infak gedung itu hasilnya. Gara-gara apa? Panji itu jadi punya apa? Amalan yang sangat besar sekali. Jangan remehkan ya untuk beramal soleh. Ya jangan remehkan. Apa kata Hamka? Ini Hamka, kita sudah mati hancur di kandung tanah tapi masih hidup. Kita sudah mati hancur di kandung tanah tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya lebih sedikit, tidak pula banyak amal. Kata beliau mengatakan, ya jarang orang yang punya umur
200 tahun, paling banyak 120, 130. Itu insyaallah. Dan umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, ya kita bisa panjangkan. Maksud beliau adalah bagaimana memanjangkan umur. Memanjangkan umur yaitu dengan apa? Amal soleh. Ya. Orang kadang-kadang umurnya 100 tahun. Usianya 100 tahun, tapi umurnya cuma berapa tahun? Tapi ada yang umurnya cuma 20 tahun. Usianya 20 tahun, tapi amalnya apa? Banyak sehingga umurnya 100 tahun. Karena umur itu memakmurkan alam semesta. Ya. Bagaimana kita memakmurkan alam semesta? Baik. Sedikit lagi, 7 menit lagi. Amal soleh adalah amal yang produktif, yang bermanfaat, dan amal akhlaki, amal yang moralitas. Moralis itu apa? Yang semuanya dari Allah, untuk Allah dong, ikhlas dong. Tuh. Amal yang pertama, amal yang mengikuti sunnah Nabi. Amal yang kedua, amal yang apa? Amal yang talis, yang ikhlas karena Allah. Jadi jangan sampai kita puas tidak beramal gara-gara marah dengan guru. Karena guru merintah sesuatu kita nggak beramal, kesel sama guru. Lah itu amalnya nggak ikhlas namanya. Karena itu ya, biar gue nggak ngapal, biar keselnya. Ya, atau ngajak melanggar aturan supaya apa? Bikin kesel gurunya. Nah, kalau kita untuk Allah nggak gitu, ya. Tidak akan memuaskan gengsi. Ya. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Rindu sama Allah? Rindu sama Allah enggak? Kebaikan itu bisa melupakan diri loh. Itu perempuan-perempuan yang ada di situ gara-gara lihat Nabi Yusuf, mereka kan ngomong gini, Zulekha nggak tahu diri itu, masa anak asuhnya digoda sama dia gitu kan. Zulekha nggak mau kalah. Lu belum tahu, gue lihat setiap hari, lu belum pernah lihat kan? Nih lihatkan nih siapa, undang semuanya itu, undang saja itu. Subhanallah. Kemudian kasih buah, dikasih apa? Pisau. Setelah mereka baru megang pisau, sebentar bro, tusuk keluar gitu, baru keluar. Itu ya Allah, baru lihat wajahnya sekali itu nggak bisa membedakan mana buahnya dan mana tangannya, ya. Maka saya nggak mau itu namanya apa, konser nasi itu nggak mau. Banyak konser nasi baru keluar ini itu apa namanya, nasi baru keluar, udah histeris kayak mau mati itu. Itu terjadi loh. Saya nggak bohong loh, bener itu, ada dusta di antara kita.